Nikmat Allah yang tidak terhingga di saat-saat seperti ini, di saat-saat orang takut berkumpul dengan orang yang lain, kita masih ditakdirkan Allah bisa datang di rumahnya, di masjid Allah. Ini sungguh luar biasa. Moga-moga ini semua menjadikan kita, iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan tergoyahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Alhamdulillah. Karena sekarang memang sudah banyak masjid-masjid yang ditutup. Makanya alhamdulillah kalau panjenengan sasik saged dan mau ke masjid, karena seolah-olah waduh masjid wedi kabeh saiki. Nggih. Alhamdulillah, muga-muga kula panjenengan saya tetap hati kita tergantung di masjid. Salah satu orang yang mendapatkan lindungan di hari akhirat nanti adalah orang yang hatinya terpaut di masjid. Parrajulu ra'ait qalbuhum mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut di masjid. Nek gak nang masjid itu gak enak, itu berarti cirinya orang yang hatinya terpaut di masjid. Makanya alhamdulillah Masjid Darussalam ini kita asik dibuka. Sampai harus memanfaatkan sebaik-baiknya walaupun tetap menjaga jarak ya, ini yang dianjurkan pemerintah. Kita pokoknya menuruti anjuran pemerintah, jarak dijauhi, jarak itu ide ngon kula jarak sak tekel ombon iku 60 cm. Nggih makanya niku, sebagai ini terus gak salaman sementara. Walaupun niku ya gak cocok mbak hadir Rasulullah yang apa sih? Karena ini untuk menjaga, untuk jaga-jaga. Tapi sering yang terdapat pada kita, kalau kita salaman dengan orang lain itu pandangan kita menjadi suudzon niku lho kadang-kadang. Wong iku nggawa penyakit. Padahal seharusnya dibalik aja ngoten niku. Supaya husnudzon diri kita yang membawa penyakit. Diri kita saja kita anggap itu. Memang kita semua tidak tahu siapa sehingga penyakit ini. Moga-moga niki semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan di sekitar masjid ini serta di Indonesia khususnya dan negara-negara Islam pada umumnya diselamatkan dari wabah penyakit corona ini. Allahumma amin niki. Makanya tetap kita insya Allah justru mendekatkan diri kepada Allah. Memang ada dua cara ikhtiar ini, ikhtiar bumi, ikhtiar langit. Jadi kalau panjenengan saya untuk menghindari wabah penyakit ini ada dua ikhtiar, ikhtiar bumi, ikhtiar langit. Ikhtiar bumi ya ikhtiar yang terkait dengan fisik, kesehatan kita. Salah satunya adalah menjaga kebersihan. Saiki titik-titik WC membasuh, titik-titik mandi, itu diupayakan menjaga kebersihan. Bahkan memang Islam sudah mengajari kita untuk selalu bersih. Al-Islamu nadhifun, Islam itu agama yang bersih. Fatanadhafu, maka bersihkanlah dirimu semua. Fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun, karena sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang bersih. Ini makanya kalau dianjurkan kembali untuk menjaga kebersihan, dan ini sudah ajaran Islam, sehingga kita bisa sehat dengan kebersihan itu. Bahkan sudah ada ungkapan yang luar biasa, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya kita sekarang selalu menjaga kebersihan, meningkatkan kebersihan, termasuk kebersihan masjid, kebersihan rumah, kebersihan diri kita semua. Ini semua adalah sebagian dari iman, karena Allah memerintahkan agar kita menjaga kebersihan melalui Rasulnya itu tadi. Hadirin jamaah Allah, sedangkan ikhtiar langit
selalu tobat. Barangkali kula panjenengan saya ini ada wabah, ini adalah ujian atau siksaan apapun artinya, tapi kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Dan salah satu caranya adalah dengan berdoa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian telah berfirman, telah berkata, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu semua kepadaku, niscaya akan aku ijabah doamu. Allahumma amin. Diperintah doa. Jadi kalau panjenengan donga itu diperintah. Karena itu kalau panjenengan donga, oh ini berhasil melaksanakan perintah Allah. Oh berarti donga itu termasuk ibadah karena melaksanakan perintah Allah. Ini adalah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau menyembah, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka semua akan masuk neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Makanya kalau panjenengan sedaya doa, donga. Nah ini dongane ya sing wabah-wabah penyakit ya ditambahi. Makanya ini kalau tambahi doa niku salah satu doa untuk menangkal wabah penyakit. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu, saya berlindung bikalimatillahi, dengan kalimat-kalimat Allah at-tammati yang sungguh sangat sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Terus niku napa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini kalau Allah tidak menjadikan ini darurat, tidak menjadikan kejelekan, pasti Allah juga tidak akan menjadikannya. Maka ini diperbanyak doa-doa yang menganjurkan kita agar dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda dunia ini. Sampai-sampai Masjidil Haram ditutup, tapi pun dibuka nih. Alhamdulillah nih enten berita wingi pun dibuka terus. Masjidil Haram, wah umrah ditutup, makanya dikhawatirkan. Nah nanti masjid ditutup, Makkah ditutup, umrah gak ono, haji lagi apalagi gak ada, dikhawatirkan. Maka tidak ada keseimbangan perputaran dunia. Moga-moga kita semuanya selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tempat yang paling baik untuk berdoa adalah rumah Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala ini doa tempat yang mustajabah, yang doa-doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah mungkin Allah, kita lanjutkan ke surat keempat dari surat Al-Kahfi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas ayat pertama 2-3. Di antara isinya adalah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Qur'an
yang justru lurus, yang tidak bengkok. Kemarin sudah. Wa yubasyiral mu'minin, dan dengan kitab Al-Qur'an itu Allah memberikan kabar gembira pada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Apa kabar gembiranya itu? Yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mukmin dan orang-orang yang berbuat kebaikan, annalahum ajran hasanah, yaitu mereka akan mendapatkan balasan yang baik, dan balasan yang terbaik adalah surga Allah, utamanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Hadirin jamaah yang Allah, sebelum kita lanjutkan, kita baca ayatnya sebentar, ayat keempat sampai ke-8. Ayat keempat, mulai ayat keempat sampai ke-8, insyaallah mudah-mudahan sampai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Sadaqallahul 'azim. Wa yunziral ladzina, wa yunzira, dan untuk memperingatkan alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata, ittakhadallahu walada, Allah mengambil seorang anak. Nah, ini ayat ini juga berisi peringatan kepada orang-orang yang berkata bahwa Allah itu mengambil seorang anak, Allah itu beranak, Allah itu diperanakkan. Itu di mana? Di dalam surat Al-Ikhlas. Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad. Ini jadi peringatan bagi mereka. Mengapa? Karena di sana ada orang-orang yang menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Ada yang menganggap Nabi Uzair atau Uzair itu anak Allah. Bahkan ada yang menganggap malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Nah, ini siapa yang menganggap bahwa Nabi Isa itu anak Allah? Orang Nasrani. Sedangkan siapa yang menganggap Nabi Uzair itu anak Allah? Orang Yahudi. Siapa yang menganggap bahwa malaikat-malaikat itu anak-anak perempuan Allah? Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah. Makanya supaya kita semua terhindar dari orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu beranak. Karena itu sungguh luar biasa. Ini sangat penting. Makanya siapa yang membaca surat Al-Ikhlas dinilai membaca satu kali itu pahalanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Sungguh luar biasa. Maka ini tidak hanya sekadar membaca, tapi dipahami, direalisasikan dalam pengamalan sehari-hari.
Qul huwallahu ahad, katakanlah huwa dia Allahu Allah ahad, satu, bahwa Allah itu hanya satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung, tempat memohon. Jadi ini menandakan kita pasti yakin seperti tadi saya katakan tadi, wa qala rabbukumus ud'uni astajib lakum, yakin bahwa kalau kita mohon pada Allah pasti doa kita diijabah, dikabulkan. Masalahnya mbuh dikabulkan langsung, mbuh ditunda, tapi pasti dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, pasti dikabulkan di akhirat. Allahumma amin iki. Karena itu dalam surat Al-Baqarah itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul adzim. Fa idza sa'alaka ibadi, dan jika sa'alaka bertanya kepadamu ibadi, hambaku, hamba Allah. Kalau ada ini perintah pada Rasulullah, hai Rasulullah, jika hai Muhammad, jika ada hambamu yang tanya tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, dekat uida ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah, menjawab, mengabulkan. Ujibu da'watad da'i, doa-doa orang yang berdoa. Idza da'ani, ketika mereka berdoa kepadaku, jadi pasti dijawab Allah Subhanahu. Falyastajibuli, maka hendaklah mereka melaksanakan kewajibannya kepadaku. Jadi syaratnya kita doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya dua ini. Maka hendaklah kamu melaksanakan kewajiban-kewajiban kepadaku, ya salatnya dilaksanakan, apa maneh zakatnya ditunaikan, puasanya dilaksanakan, hajinya dilaksanakan. Makanya ini kalau kewajiban-kewajiban kepada Allah kita laksanakan semua, wal yu'minu bi, dan yakin iman kepada Allah dan hari akhir, iman bahwa yakin bahwa Allah pasti akan ijabah doa kita, pasti akan terlaksana dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini makanya Allahus samad, hanya Allah yang tempat kita mengadu, berdoa, bergantung pada Allah, tidak bergantung pada yang lain. Makanya di sini kalau bergantung dengan yang lain ini tergolong musyrik. Sehingga di sini orang-orang yang percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu adalah anak-anak perempuannya, oh berarti itu adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini syaratnya tadi, doa itu syaratnya falyastajibuli, kita upayakan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya tentu saja. Wal yu'minu bi, dan yakin, iman, percaya betul bahwa Allah pasti mengijabah, mengabulkan doa-doa kita. Jadi ini peringatan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu mengambil seorang anak. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka.
Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Sungguh kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, begitu besar dosanya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, karena mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu mengambil anak. Iyaquluna illa kadziba, sebenarnya apa yang dikatakan mereka itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Jadi ini jelas, ayat ini menyatakan bahwa Allah benar-benar tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Ini kita yakin betul. Karena itu subhanallah, surat Al-Ikhlas kalau kita baca satu kali mendapat pahala khatam Quran sepertiga, sehingga kita upayakan baca 3 kali, sehingga seolah-olah kita sudah khatam satu Al-Quran, pahalanya khatam satu Al-Quran. Makanya kalau kita ingin dapat pahala khatam Al-Quran, ya sering-sering baca surat Al-Ikhlas. Maka nek salat-salat sendiri gitu ya, salat-salat sendiri imam belum rukuk, ditambahi bacaan apa? Suratnya itu bacaan surat Al-Ikhlas 3 kali kalau bisa. Kadang-kadang kan kita tidak tahu, apalagi jamaah tidak biasanya jamaah di luar, jamaah di mana yang tidak biasanya kita ikut imam itu, mungkin imam itu pakai surat yang panjang, ditambahi, jangan diam. Ini supaya kesempatan emas doa di dalam Al-Quran, dalam salat itu mustajabah. Karena itu kita berupaya selalu ingat surat Al-Ikhlas dan selalu berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita yakin betul hanya Allah yang mendapatkan yang harus kita mintai pertolongan. Hanya Allah tempat kita memohon, hanya Allah tempat kita bergantung, tidak ada yang lain. Makanya ini subhanallah, termasuk kita ke masjid ini orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut pada yang lain, termasuk corona, tidak takut. Di dalam surat At-Taubah, ayat Taubah ayat 18, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fasa ulaika minal muhtadin. Innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iya, jelas orang yang mau ke masjid ini pasti percaya bahwa Allah itu ada, bahwa hari akhir itu ada, Allah ada, hari akhir nanti tempat pembalasan. Memakmurkan masjid. Siapa orang yang memakmurkan masjid? Bukan takmir tok. Takmir tok mboten. Orang yang memakmurkan masjid adalah innama ummarul masajid, yaitu orang-orang yang datang di masjid, itu takmir masjid. Jadi sampai masih gak menjadi pengurus masjid, ya datang terus, itu termasuk takmir sampai memakmurkan masjid. Karena itu subhanallah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir, nah percaya pada Allah dan hari akhir, wa aqamas salata wa ataz zakah, pasti orang ini akan menegakkan salat dan menunaikan zakat.
Orang yang memakmurkan masjid itu walam yahsya illallah, dan tidak takut sama sekali illallah, kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yahsya illallah fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin, maka semoga saja mereka tergolong orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka ini kadang-kadang enten guys, penafsiran nek ana corona guys, penafsiran mau macam-macam. Ana sing iki nguji keimanan kita. Ada yang nguji keimanan kita. Sehingga orang yang tetap ke masjid ini imannya kuat. Allahumma amin. Orang yang tenteni menang masjid pasti kena corona. Itu guys, bawaan. Penafsiran sungguh luar biasa, apalagi ada di media sosial, medsos ini guys. Wes komentari mau macam-macam ya. Ya Allah. Makanya kalau panjang saya gak usah melok-melok nge-share medsos ya. Karena bahaya ya. Orang share medsos diadili, dimasukkan pengadilan. Diadili. Makanya hati-hati ngeten iki guys. Gak usah melok nge-share. Kadang-kadang kita itu terpengaruh emosi kita ya. Sing seneng langsung di-share ya. Sing seneng sesuai dengan diri kita sendiri, kadang-kadang kita share. Kita harus menahan diri. Apalagi nanti setelah ini puasa itu tempat menahan diri. Ya, makanya kita upayakan bisa selalu ini iman kita yang iman kita selalu kita upayakan, karena kita selalu tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid sebagaimana dari ayat yang saya baca, tidak takut walam yahsya illallah, tidak takut kecuali takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita upayakan anjuran pemerintah kita laksanakan, yaitu menjaga jarak, tidak bersalaman sementara. Semoga ini nanti tidak menjadikan masjid ditutup, tapi semoga masjid ini membawa keberkahan dari kita semua. Allahumma amin. Makanya dari tempat ini, dari masjid ini, kita selalu berdoa untuk kita dan untuk negara kita dan negara-negara Islam pada umumnya. Makanya di sini dilaksanakan Qur'an nazilah. Nggih, Pak. Qur'an nazilah, Pak. Nggih. Pakai Qur'an nazilah. Nggih. Qur'an nazilah. Qur'an nazilah kok Jumatan tok iki lho. Ya 5 waktu qur'an terus. Qur'an nazilah. Nah? Jarene gak gelem kunut iku nek Qur'an nazilah gelem, mosok. Jare wong sing gak gelem kunut iku Qur'an nazilah gelem, Jumat tok Oh sopo iki. Maghrib Isya ditambahin Isya 5 waktu. Nek kan 5 waktu memang zuhur asar itu ya rada itu memang ya tidak keras-keras. Selalu kunut. Saya pakai kunut terus Maghrib Isya subuh. Kebetulan saya ngimami Maghrib Isya subuh, yang zuhur asar yang siriyat saya ngimami. Pakai kunut ya. Itu saya kunut terus kita doakan. Itu tadi kita kembali ke ayatnya tadi, bahwa doa itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa itu dalam bentuk qunut nazilah. Doa di dalam salat sungguh luar biasa, dijabah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jadi ini hanya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak itu adalah akan mendapatkan dosa yang sungguh sangat besar, dan itu adalah kebohongan belaka. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Nah ini ya, ini berkali-kali kita dengarkan seperti ini. Kita dianjurkan agar tidak bersedih ketika kita mengajak orang terus tidak mau. Ini Rasulullah saja dakwah itu tidak langsung dituruti, tidak langsung mendapatkan umat yang banyak.
tapi mendapatkan tantangan dari berbagai macam, dari berbagai pihak, maka ini janganlah bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Jadi diberi keterangan, diberi penjelasan, diberi nasihat, didakwai, diajak ke yang baik, dilarang yang mungkar, itu tetap orang itu janganlah bersedih hati. Makanya kadang-kadang dijak dongo, kalau sampai dongo ini kok dongo, saya amalkan doa dari ini, dari langitan ini. Salawat, enteng ya? Ada doa yang untuk menangkal bala ini dari langitan, itu ada dari Yai Husain Ilyas. Ini banyak di-share doa-doa saya, itu pakai doa-doa di WA itu banyak di-share. Wah, banyak. Ini saya bacakan ya, kalau dari langitan itu bentuknya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Muhammad salatan tadfa'u biha anna at-ta'un gitu ya. Jadi kita menangkal balak, terhindar dari balak. Waman arada ayyakun lahu kun fayakun, gitu aja. Itu kita baca 41 kali. Wes, ini sebagai upaya ikhtiar tadi. Saya katakan tadi ikhtiar langit, ikhtiar dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk doa-doa pakai banyak sekali. Kemarin yang terakhir itu saya lihat ada doa apa? Ya yang biasa kita baca itu. Al-Fatihah ditambah ayat kursi, ditambah Al-Ikhlas, tambah Al-Falaq, ditambah An-Nas, terus diusapkan, wis macam-macam tuh. Tapi apapun yang kita baca, semoga semuanya itu menghindarkan diri kita dari mara bahaya, termasuk wabah penyakit corona ini. Jadi walaupun kita kadang-kadang diajak doa, ya gak ono sing gelem juwareng. Maka nih, dalam hal seperti itu kita tidak usah bersedih hati. Kita mengajak orang gak dituruti, gak dialogi, gak usah sedih hati. Kita laksanakan sendiri, kita upayakan. Inilah orang-orang yang sabar. Kita upayakan tidak bersedih hati sebagaimana Allah memberikan peringatan pada Rasul kita, pada Nabi Muhammad, agar ketika mereka berpaling darimu, janganlah bersedih hati. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna, sesungguhnya kami ja'alna, kami menjadikan ma'alal ardi, apa yang ada di atas bumi ini, zinatan laha, sebagai perhiasan baginya. Linabluwahum, untuk kami menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapakah diantaranya yang terbaik perbuatannya. Dan ayat yang ke-8, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza, dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya, di atas bumi ini, menjadi tanah yang tandus lagi kering, termasuk ono wabah niki. Untuk apa semuanya ini? Menjadikan bumi yang hijau, menjadikan bumi yang makmur, dan menjadikan bumi yang kering kerontang. Ini semuanya linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ini berkali-kali linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat 2 itu ya. Iki apa bunyinya itu? Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menciptakan kematian dan hidup dan mati ini, Allah menciptakan ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian semua
siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Di sini ada kata-kata paling baik amalnya, paling baik kualitas amalnya. Memang kalau bisa ya termasuk paling banyak, tapi di sini yang diutamakan paling baik. Karena itu kita kembali, kita koreksi ibadah kita, apakah ibadah kita itu sudah paling baik. Kita harus selalu berusaha untuk menjadikan ibadah kita itu paling baik. Walaupun kita sertai juga paling banyak nanti, tapi yang diutamakan paling baik. Sehingga ini tekanannya. Salatnya juga kita upayakan salat yang paling baik. Salat yang paling baik. Ini yang kadang-kadang salat yang biasa kita laksanakan, ini kadang-kadang kita jarang untuk koreksi apakah salat kita sudah paling baik. Ini makanya ada anjuran kalau kita sholat itu seolah-olah sholat yang paling akhir kita laksanakan, sehingga kita nggak sembarangan sholat. Ini adalah sholat yang paling akhir kita laksanakan, sehingga kita berupaya menjadikan sholat kita sholat yang paling baik. Ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita sudah berikrar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa iftitah itu selalu kita baca. Kalau kita baca itu inna salati, ikrar itu sebenarnya harus ditepati. Lah iya. Oh ya kadang-kadang ngomong tok. Inna salati, kadang-kadang enggak ikrarnya enggak temenan mungkin ya. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, ku persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lho nek salat dipersembahkan pada Allah, salat sing tembre-tembre sing gak berkualitas, ya naudzubillah min dzalik. Maka kita harus selalu ingat salat ibadah yang paling utama. I'lamu, ketahuilah anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah sesungguhnya amal yang paling baik, yang paling afdal, yang paling utama adalah salat. Karena itu salat, berkali-kali kita sudah mendengar salat ini yang dinilai pertama kali. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Amal yang pertama kali dinilai, hisab, dihitung oleh Allah itu amal salat. Jika salatnya baik, insyaallah semua amalnya baik. Jika salatnya rusak, jangan diharapkan amal yang lain bisa menjadi baik. Salatnya kita perbaiki, paling baik kita upayakan paling baik. Karena itulah begitu pentingnya salat, sampai salat ini langsung Allah memanggil Rasul kita menghadap padanya untuk menerima amal salat. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang salatnya paling baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kita lanjutkan bacaan ayat Quran surat Al-A'raf